Halo, oke, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan mendalam kali ini. Anda udah siapin nih materi soal dinamika perdagangan Indonesia sama seluk-beluk tarif global. Betul, sumbernya kita ambil dari berita Kemendak terbaru, terus ada info soal tarif seksi 301 dari USTR Amerika, sama data dari WTO juga. Sip. Misi kita kali ini, kita coba sajikan intisari dari semua ini buat Anda. Biar gampang dicerna ya. Oke, mari kita bedah nih. Mulai dari Kemendak dulu. Kelihatannya Indonesia lagi aktif banget ya. Iya, betul. Ada beberapa catatan penting, kayak pertemuan tingkat tinggi yang difasilitasi Wamendak, itu sama Uganda, sama Timur Leste. Oh iya. Terus ada juga ya, pendampingan presiden ketemu presiden Brazil. Nah, itu dia. Terus ada juga yang lebih konkret, kayak forum bisnis sama Timor Leste. Dan ini nih yang menarik, soal business matching UMKM. Perjodohan bisnis UMKM itu ya. Gimana hasilnya? Lumayan banget, catatannya itu tembus sekitar USD 87 juta di semester pertama 2025. Ini kan menunjukkan upaya fasilitasi langsung ya. Oke, jadi kelihatan sibuk banget ya, Kemendak. Diplomasi jalan, fasilitasi bisnis juga jalan. Tepat. Aktivitas ini ya menunjukkan dua hal sih. Pertama, diplomasi dagang itu ya emang harus jalan terus. Kedua, fasilitasi langsung kayak forum bisnis gitu, itu jadi ujung tombaknya. Semacam jemput bola gitu ya? Betul, upaya jemput bola buat buka pasar. Tapi, semua upaya bagus ini ujung-ujungnya seringkali kan berhadapan sama kebijakan tarif di negara tujuan. Susah menghindar dari ini. Nah, ini dia nih, tarif. Bagian yang sering bikin, pusing dikit lah ya. Kok kayaknya rumit banget gitu mekanismenya. Emang bisa kompleks sih, tapi coba kita lihat contoh cara kerjanya dari info USDR soal seksi 301 itu. Ini kan aturan spesifik Amerika ya? Iya, yang dibuat merespon praktek dagang negara lain kan? Betul, yang dianggap nggak adil sama mereka. Contohnya ke Tiongkok, AS itu nerapin tarif tambahan buat banyak produk. Ada daftarnya, list 1, 2, 3, 4 gitu. Wah, banyak juga ya listnya. Iya, tapi ada juga proses buat minta pengecualian kok, exclusion namanya. Jadi nggak kaku-kaku amat. Oke, jadi ini contoh gimana satu negara bisa pakai tarif secara sepihak ya? Persis. Dan ini penting diingat, ini contoh bagaimana mekanismenya berjalan. Bukan soal kita setuju atau nggak sama kebijakannya, tapi paham cara kerjanya. Ini sering jadi sumber tensi dagang soalnya. Oke, paham. Jadi, tarif itu alat kebijakan, tapi bisa juga jadi sumber dinamika, ya kayak kasus seksi 301 tadi. Nah, kalau gitu, gimana caranya kita tahu detail tarif yang berlaku di seluruh dunia? Apa infonya susah diakses? Untungnya sih nggak terlalu susah ya. Nah, disinilah WTO perannya penting banget. Mereka punya platform data tarif dan perdagangan, ini bisa diakses publik kok. Gantiin platform lama mereka. Oh, ada datanya. Dari berapa negara tuh biasanya? Cukup banyak, datanya dari lebih 150 negara atau ekonomi lah. Nah, yang perlu Anda pahami nih, ada dua konsep kunci soal tarif di WTO. Ada bound rates sama applied rates. Bound rates, applied rates. Bedanya apa tuh? Kok kedengerannya mirip ya? Gini deh, gampang ya. Bound rate itu kayak pagu tarif. Batas maksimum yang udah disepakati negara anggota WTO nggak boleh lebih tinggi dari itu. Oke, jadi kayak janji batas atas gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, kalau applied rate, itu tarif yang benar-benar lagi berlaku pas barangnya masuk, pas impor. Seringnya sih ini bisa lebih rendah dari si bound rate tadi. Oh, oke. Jadi yang satu batas janji, yang satu lagi tarif real hari itu ya? Terus gimana cara ceknya buat produk spesifik? Nah, buat itu kita pakai sistem kode internasional, namanya Harmonized System atau HS. Ini dari Organisasi Kepabeanan Dunia. Kode HS. Yang angka-angka itu kan? Betul, 6 digit pertama itu standar global. Misalnya kode 0403.1 itu pasti yogurt, di mana-mana sama. Oke, standar internasional ya, 6 digit itu. Iya, tapi tiap negara nanti bisa nambahin digit lagi jadi 8 atau 10 digit gitu, buat menetapkan tarif spesifik mereka atau buat data statistik yang lebih detail. Kedengarannya sistematis banget ya. Tapi apa ini beneran gampang diakses? Misalnya buat UMKM kita gitu, pas mau ekspor, nyari kode-kode ini? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Itu tantangan nyata sih di lapangan. Sistemnya ada, datanya ada, tapi akses dan pemahamannya itu memang perlu terus dipermudah. WTO juga sadar soal ini kok. Jadi nggak cuma data mentah aja ya? Nggak juga. Selain data itu, WTO juga nerbitin laporan tahunan, namanya World Tariff Profiles.
Tiap tahun ada fokusnya. Misalnya 2025 itu bahas soal MFN, Most Favored Nation. MFN, itu apa lagi? Itu prinsip dasar WTO. Intinya, perlakuan dagang terbaik yang dikasih ke satu negara anggota harus dikasih juga ke semua anggota lain. Jadi nggak pilih kasih gitu. Nah, kalau 2024 kemarin fokusnya soal tarif mineral kritis buat kendaraan listrik. Wah, spesifik juga ya topiknya tiap tahun. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya. Jadi pertama, Indonesia ini lagi aktif banget main di arena dagang global. Lewat diplomasi, ya. Lewat fasilitasi bisnis langsung kayak buat UMKM tadi, iya juga. Betul. Kedua, tarif ini emang bagian penting dan ya kadang rumit dalam perdagangan. Contohnya tadi ada mekanisme Section 301. Dan itu bisa jadi pemicu dinamika antar negara. Ketiga, buat tahu aturan main soal tarif ini, untungnya ada sumber kredibel kayak data dari WTO. Tadi kita bahas ada konsep penting kayak bound rates versus applied rates. Terus ada sistem kode HS juga. Iya, itu semua alat buat navigasinya. Oke, jadi memahami ini semua penting ya buat siapa aja sebenarnya. Mau Anda pelaku bisnis yang kenal langsung, atau sekedar pengen punya wawasan global yang lebih update aja gitu. Tepat sekali. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Mengingat ya, tarif ini kompleks, terus perjanjian dagang juga berkembang terus. Belum lagi ada beda antara tarif yang dijanjikan, bound, sama yang beneran diterapkan, applied. Iya, banyak variabelnya ya. Entah secara pribadi atau buat bisnis Anda, biar bisa terus ngikutin perkembangan dan paham aturan main perdagangan global ini. Aturan main yang dampaknya bisa gede banget loh ke biaya produk atau peluang pasar Anda ke depan. Pertanyaan yang bagus banget tuh buat jadi bahan pemikiran kita semua. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya.